Switch Class Jakarta Surabaya cuma 480.000. Ini dia, sleeper kelas termurah dari Sinar Jaya yang berangkat paling malam dari Jakarta, yang fasilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Apa saja fasilitasnya dan bagaimana kenyamanannya? Simak sampai habis video ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Aku udah ada kembali di Terminal Pulau Gebang nih teman-teman. Dan ini udah di jam 18.33. Aku akan nyobain layanan sapu jagat dari sleepernya atau switch classnya Sinar Jaya nih teman-teman. Jadi biasanya yang ngisi di rute ini itu adalah Sinar Jaya yang Dream Coach, dimana aku belum pernah naik yang Dream Coach nih teman-teman. Jadi aku ingin nyobain Dream Coach-nya Sinar Jaya nih. Dan kebetulan ini jadwalnya itu bagus banget teman-teman, dimana keberangkatannya itu pukul 19.30. Jadi hampir keberangkatan terakhir ya di antara bis-bis yang ke arah Surabaya. Dan untuk rutenya, bis ini mengisi dari Jakarta menuju ke Surabaya. Lebih tepatnya awal pemberangkatan kayaknya antara di Kelapa Gading deh, Kelapa Gading, lalu mampir ke Terminal Pulau Gebang ini. Dan menurutku ini adalah sleeper yang worth it sih. Selain ada di PO sebelah yang berangkatnya juga sama-sama di jam akhir. Tapi Sinar Jaya ini teman-teman, tarifnya lumayan murah, yaitu di angka 480.000. Jadi untuk 480.000 di Jakarta ke arah Surabaya udah termasuk murah ya. Dan juga aku juga penasaran banget fasilitas apa yang ada di switch class-nya Sinar Jaya, yaitu yang dimana switch class ini adalah layanan tertinggi dari PO Sinar Jaya nih teman-teman. Dan juga aku juga penasaran juga kalau dari barat, biasanya kan kalau aku naik Sinar Jaya itu dari arah timur ya. Nah ini dari arah barat nih teman-teman. Dan nanti servis makannya itu juga di daerah Indramayu, di Cikamurang sana. Dan itu aku belum pernah naik Sinar Jaya mampir ke rumah makan tersebut. Jadi aku penasaran banget bagaimana servis makannya. Karena kalau dari arah timur itu kan dibedain ya antara kelas eksekutif dan kelas switch class-nya. Jadi yang switch class-nya itu bisa pesen saat mengambil tiket. Nah kalau di arah barat ini gimana gitu. Jadi penasaran banget. Terus oh ya ternyata masih ada juga ya yang bingung, karena di video-videoku sebelumnya juga udah banyak ya setelah mengambil tiket lari kemana atau udah ke pintu mana ya. Aku akan jelasin lagi nantinya. Jadi untuk kalian yang udah biasa dari Pulau Gebang, kalian bisa skip beberapa detik dari video ini nantinya. Kalau yang belum, aku akan berikan penjelasan maupun rute-rutenya atau arah-arahnya begitu. Oh ya, ada beberapa orang yang ini nih takut naik dari Pulau Gebang karena banyak calonya nih teman-teman. Sebenarnya nggak usah takut sih, nggak usah kayak skeptis atau apa. Calo juga manusia dan juga mereka juga cari makan. Jadi kalian
kalau menghadapi calo cukup kalian ingin naik bus apa, rute kemana, dan bilang kalau udah ada tiketnya. Nah, dengan itu calo nggak akan narik ke kalian, malah kalian akan diarahin gitu. Jadi ya ibaratnya kita kalau baik ke seseorang juga orang itu akan baik juga ke kita. Jadi gitu teman-teman. Untuk tips menghindari calo, kalau dari fasilitas di Pulau Gebang ini udah sangat mantap sekali teman-teman. Dari mulai toiletnya dan musola, masjid itu ada teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ragu untuk naik dari Pulau Gebang ini, walaupun kan Pulau Gebang terkenal rame dan juga besar dan pasti ngebingungin buat orang-orang baru. Jadi aku bakalan kasih panduan ke kalian di video ini bagaimana caranya naik dari Pulau Gebang ini. Untuk kalian yang sudah biasa, kalian bisa skip beberapa menit ke depan video ini gitu. Jadi langsung saja kita menuju ke agen dari Sinar Jaya. Oh ya teman-teman, sebenarnya di sini udah ada panduannya ya. Jika kalian ingin naik PO apa, ini udah ada PO-nya, ada di zona apa, dan ini ada petanya nih teman-teman. Begitu. Jadi sebenarnya mudah-mudah aja ya untuk kalian mencari denah dari suatu PO. Kalau kita ada di Sinar Jaya, jadi ada di zona A nomor 1. Gitu teman-teman. Jadi ya kalian bisa mudah lah untuk mencari PO mana dan ada di letaknya di mana. Jadi kalian baca aja, ini udah ada di lantai utama atau lantai bawah. Jadi kalian bisa baca terlebih dahulu panduan dari peta tersebut. Kita langsung naik dulu aja. Untuk ke Sinar Jaya kita bisa langsung belok kiri dan ke loketnya Sinar Jaya yang ada di depan nih teman-teman. Gitu. Kita tinggal tukerin tiket sih. Jadi untuk penukaran tiket di dalam banyak banget. Jadi kalian bisa langsung tuker tiketnya di dalam gitu. Kita tukar tiket dulu lah ya. Dan ini dia tiket kita teman-teman. Jadi kalian bisa nukerin tiket di sana. Lalu kita langsung diberi tiketnya nih. Seperti ini. Udah ada kode boardingnya dan ya jam berangkatnya sesuai ya, jam 19.30 sesuai dengan tiket online yang telah aku pesan. Dan kita langsung diberikan air minum yang setengah liter ya. 600 ml. Nih, jadi langsung dibagi nih teman-teman. Kayaknya di dalam nggak ada snacknya ya, jadi langsung diberikan air minumnya gini. Oke, setelah itu kita bisa langsung check in aja di sebelah sana teman-teman. Langsung ngikutin aja nih. Wah, tapi keren banget ya. Sinar Jaya ini gede banget loh tenannya daripada yang lain. Kalau di agen lain tuh ya kecil-kecil gitu teman-teman. Kalau Sinar Jaya ini gede banget sih di Pulau Gebang ini. Wah, mantep banget. Dan dia juga strategis banget letaknya di sebelah ini eskalator. Jadi kalian dari eskalator tuh noleh kiri bisa langsung kelihatan letak agennya nih teman-teman untuk penukaran tiket. Wah, mantap ya Sinar Jaya. Nah, setelah keluar dari agen, kita bisa langsung ke arah check-in nih teman-teman, di arah sana tuh. Jadi kita bisa ngambil ke arah lurus seperti ini dan bisa belok ataupun lurus, nantinya akan ketemu tetap di sana teman-teman. Jadi nggak perlu bingung sebenarnya, cukup ikutin panduan. Dan di sini juga banyak banget petugas-petugas dishub dan juga satpam. Jadi kalian bisa tanya-tanya bagaimana caranya dan lain-lain. Jadi nggak perlu bingung lah, nggak perlu takut juga. Kita langsung checkpoint dulu deh. Nah, ini merupakan tiket checkpoint kita dan kita bisa langsung masuk melalui gate yang ada di sana tuh. Jadi cukup mudah kan untuk mengarah ke checkpoint, lalu
setelah dari gate ini kalian bisa langsung mengikuti arah, dan itu cuma satu arah untuk naik ke atas sana tuh teman-teman. Setelah itu kalian akan menemukan jalur-jalur dari bis yang kalian cari. Tuh, mudah banget kan? Jadi aku skip video ini karena hanya satu jalur, jadi akan mudah juga bagi kalian. Dan setelah kalian naik, kalian akan menemukan banyak pintu-pintu. Tuh. Jadi untuk Sinar Jaya ada di sebelah situ teman-teman. Ada di pintu 3 dan 2. Kalau di pintu 4 juga ke arah Surabaya Malang juga untuk Agrama, Sudah 7 Trans dan lain-lain. Kalau Sinar Jaya rata-rata akan ada di pintu 3 teman-teman. Oke, langsung aja kita menuju ke pintu 3 ya. Dan ini dia teman-teman, aku udah ada di pintu 2. Tuh, dari mulai kanan sampai kiri semuanya itu Sinar Jaya teman-teman. Ditempati oleh Sinar Jaya nih. Di jam segini memang banyak-banyaknya keberangkatan nih lagi Sinar Jaya teman-teman. Dari mulai Jawa Tengah sampai Jawa Timur nih. Dan kayaknya, nah iya nih, kayaknya ini deh. Ini dia teman-teman, Dream Coach dari Sinar Jaya nih teman-teman. Kayaknya bisku yang ini deh. Coba kita tanya dulu ya. Dan di sebelahnya lagi ada double decker dari Sinar Jaya yang menggunakan Osor 2542 nih teman-teman. Ya, dan ini dia teman-teman, akhirnya aku udah konfirmasi dan bener juga ini adalah unit yang akan mengangkutku, dan bener aja aku dapat yang Dream Coach teman-teman. Mantap. Setelah sekian lama akhirnya aku naik Dream Coach teman-teman. Udah berapa lama ya aku ingin naik ini tapi belum kesampaian, dan akhirnya ada waktu, akhirnya aku bisa nyobain Dream Coach dari Sinar Jaya ini teman-teman. Dan kalau sedikit tentang liverinya, cukup keren ya. Kas pelangi dari Sinar Jaya di tengah membelah di antara deck 1 dan deck 2. Dan ada tulisan Sinar Jaya di samping nih, dan air suspension. Wah, mantap ya. Dan ini dia nomor lambung dari bus ini yaitu 17 Exa teman-teman. Wah. Kayaknya ini memakai Hino RM285 nih teman-teman. Yang udah air suspension ya. Dan ini tampak depan terlihat ada tulisan Sinar Jaya, dan di atas ada Jakarta Surabaya. Cukup minimalis, Jetbus 3 Plus tuh. Ya, lampunya ini khas banget Jetbus 3 Plus ya. Cuman kalau Dream Coach biasanya kan ada selendang geprek di sini ya. Selendang Voyager, dan ini diganti selendangnya seperti ini teman-teman. Jadi nggak mengganggu penumpang yang ada di sini. Jadi pandangan nggak terganggu teman-teman. Karena yang Jetbus 3 Plus ada selendang gepreknya di sini, itu kan mengganggu di penumpang nomor 1 dari depan lah ya. Dan ini enaknya yang Dream Coach itu nggak mengganggu teman-teman. Jadi Dream Coach merupakan sleeper dari karoseri Adiputro teman-teman. Jadi kalau si SR, si Laksana punya Switch Class. Nah, kalau Adiputro memiliki Dream Coach teman-teman. Begitu. Kalau dari lampu dan lain-lain sama aja ya kayak yang Jetbus 3 Plus, hanya saja bedanya kalau Dream Coach nih selendangnya ke atas gini teman-teman. Dan aku suka banget. Apalagi nanti interior dalamnya tuh bagus banget. Jadi kita review dulu ya interior dalam dari bus ini. Dan ini full seat loh dari ini teman-teman. Keren banget ini. Untuk dari sebelah kiri harusnya sama aja teman-teman. Jadi kita coba langsung masuk aja ya. Dan setelah masuk, tadi aku udah masuk dan udah dapat plastik dari sopirnya nih, dari krunya.
Jadi setelah masuk gini, kalian harus melepas ya kas dari Sinar Jaya lah ya. Kas switch class juga dari di mana-mana juga rata-rata begitu. Jadi kita harus nyopot sepatu kita. Ntar aku copot dulu. Dan ini dia interior dari Dream Coach teman-teman. Bagus banget ya, ada lampu-lampunya gini loh teman-teman. Keren banget kan. Dan ini seatku, seat yang tertukar. Karena ada penumpang yang nggak sengaja nempatin seatku teman-teman. Jadi aku dipindah ke seat dari beliau. Jadi aku ada di seat nomor 4 nih. Sebenarnya seat nomor 1 ada di atas. Dan di bawahnya ini ada seat nomor 2. Karena itu sama-sama nggak bisa lihat depan, jadi aku berpikir ya oke lah, sama aja juga kan. Dan ini dia teman-teman. Wah, fasilitas di dalamnya ini ada kayak cantolan gitu. Terus ada gorden untuk menutup atau tirai ya. Wah, ini ada kayaknya ini apa ya? Oh, ini deh. Pijakan kaki untuk ke atas teman-teman. Jadi pijakan kakinya kalau Dream Coach itu ada 2 gini teman-teman. Lebih enak dipijak dan lebih mudah untuk naik ke atas dibanding yang lain lah ya kita bilangnya. Dan di dalam udah langsung ada fasilitas berupa AVOD atau audio video on demand. Terus wah, seatnya longgar banget sih. Terus aku pindahin dulu. Ini ada lampu baca. Terus ada USB charger. Dan ini untuk ngerebahin atau reclining seat teman-teman. Dan menggunakan automatically gini. Wah, gila keren sih. Dan ini ada kursi pijatnya nih. Ini teman-teman. Enak ya. Jadi di dalam udah langsung ada kursi pijatnya. Dan ini kayaknya seat dari Aldi lah ini kayaknya teman-teman. Wah, mantep banget sih ini. Dan empuk banget. Tengahnya ini ada beludru gitu. Terus ada fasilitas sendal jepit kayak gini. Sendal hotel lah ya. Seperti ini teman-teman. Wih. Dan juga lover AC khas dari Jetbus 3 nih. Ada lampu baca juga sih di atas. Tuh masih nyala. Mantap ya. Jadi ada lampu baca di sini. Ataupun kalian bisa menggunakan yang di atas. Dan untuk pandangan enak banget sih ini. Masih oke banget. Walaupun ada tulisan air suspension di sini yang agak menutupi, tapi ya nggak juga lah ya. Cuman samar-samar gini doang. Aman lah. Mantap ya fasilitasnya. Dan untuk di luarnya ini ada karpet merah gini. Wah, ini untuk ngebersihinnya harus divakum loh teman-teman. Ini effort banget untuk ngebersihin ini. Dan terbukti Sinar Jaya mampu untuk memiliki karpet seperti ini dan ngebersihkannya sehingga tetap bersih seperti ini teman-teman. Dan apalagi kita nggak dibolehin pakai alas kaki di dalam, jadi ya mantap banget lah. Karena ngebersihinnya cukup susah nih. Dan dia juga tersedia fasilitas tempat sampah sampai ke belakang tuh teman-teman. Jadi tersebar gitu. Wah, mantep banget ya. Jos lah. Oke, setelah ini kita akan review toiletnya dulu ya habis ini. Dan aku udah ada di belakang sendiri. Dan di belakang itu ada tempat penyimpanan atau kandang macan ya. Kayaknya nggak bisa buat kandang macan. Jadi kayaknya buat tempat penyimpanan aja. Terus kalau seat di belakang seperti ini teman-teman. Jadi ada agak kepotong gini. Tapi ini kepotongnya nggak banyak sih teman-teman. Juga seatnya merebahnya nggak terlalu juga. Jadi sehingga terpotongnya ini juga jadi lebih manusiawi ya. Kayak saya lihat ini. Mantep. Terus di sebelah kiri ada mini pantry atau dispenser. Dan ada kopi, fasilitas kopi dan lain-lain secara free nih teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin kopi atau teh, nggak tahu tehnya ada nggak? Oh, nggak ada nih. Jadi kopi doang kalian bisa buatnya di sini di belakang. Dan ini merupakan toiletnya nih teman-teman.
Dan toilet ini hanya bisa digunakan saat bus sedang berjalan. Kenapa? Karena air yang di dalamnya akan langsung jatuh ke bawah. Jadi kalian pastikan gunakan saat bis sedang berjalan aja ya. Dan juga ini hanya untuk buang air kecil teman-teman, bukan untuk buang air besar. Dan di dalamnya, wah, masih lumayan bersih, masih terawat juga. Di sebelah kiri ada kaca. Wah, ini ciri khas switch class banget sih ini. Ciri khas di Dream Coach lah ya, kita bilangnya di sini. Dan sebelah kanan ada pegangan. Jadi kalau kalian buang air kecil, kalian bisa pegangan di sini teman-teman. Wah, mantap ya. Pintunya agak bunyi. Oh iya, satu nih yang aku jadi agak concern nih teman-teman. Keren banget ya, ada pengharum ruangan di setiap sisi nih. Di depan ada, di tengah ada 2, di belakang juga ada, di atas saya ini. Terus ada CCTV juga di depan, jadi untuk mengawasi pergerakan apa aja yang ada di kabin dan untuk meminimalisir tindak kejahatan yang ada di dalam bus teman-teman. Jadi tindak kejahatan akan langsung terekam dan bisa kita laporkan. Jadi mantap ya, aku salut banget sama bis-bis yang udah ada CCTV-nya gitu teman-teman. Jadi konfigurasinya sama aja kayak sleeper biasa, dimana satu di atas dan satu di bawah kanan kiri gini. Tapi posisinya itu agak kedepanan yang atas nih teman-teman. Wah, agak beda ya kayak dari karoseri lain. Dan juga ini ada 22 seat standar sleeper. Ada 22 seat sleeper di dalamnya. Juga tulisannya ini loh, keren banget. Tuh, ornamen-ornamennya ini juga keren banget sih teman-teman. Wih, keren lah emang Dream Coach ini. Beneran kayak kita di dalamnya itu kayak ngerasain luxury class dari sebuah bus. Katingan-katingannya, lampu-lampu yang ada di detail-detailnya ini juga keren banget sih. Mantap ya, Adi Putro dan juga Sinar Jaya ini. Oh iya nih, aku malah lupa fasilitas yang disediain seperti bantal ini teman-teman. Dan bantal khas Sinar Jaya banget ya ini. Wah, empuknya itu loh, khas banget. Terus ada selimut juga yang khas Sinar Jaya banget juga. Wah, mantap lah. Dan ini juga panjang loh teman-teman, jadi bisa menutup sampai badan nih. Mantap lah Sinar Jaya. Nah, ini aku lagi contohin bagaimana Dream Coach kalau di dalam dan tirai ditutup semua. Wah, rasanya enak banget teman-teman. Ini ornamen-ornamennya bagus. Terus lampunya ini loh, lampu baca yang ini itu warnanya kuning teman-teman. Jadi enak banget di mata maupun di ruangan ini. Bedanya itu sih teman-teman. Wah, enak banget sih ini, beneran. Rasa kayak lebih mewah gitu teman-teman. Terus untuk tinggiku yang 165 dan ini udah merebah maksimal, itu masih belum mentok, masih jauh banget tuh. Dan ini longgar banget, walaupun ada tasku yang segede gaban ini ada di nangkring di sebelah kanan gitu ya, masih longgar banget teman-teman. Wah, mantap lah. Wah, jadi ornamennya itu keren banget teman-teman. Apalagi kalau kita coba tutup. Tuh. Terus ini ada lagi. Nah, tuh udah private banget. Jadi kalian nggak kelihatan dari sisi luar maupun sisi kaca nih teman-teman. Wah, jadi kalian bisa di dalam tidur dengan nyaman. Terus nggak khawatir keintip. Biasanya kan ada orang yang tidurnya nggak karuan kayak saya ini, itu jadi
aman terlindungi privasinya teman-teman. Wah, gila mantep banget ya Sinar Jaya dan Dream Coach ini terutama. Gila. Dan ini nih bedanya juga. Biasanya kalau di sleepernya Laksana atau di switch class gitu ya, kita bilangnya switch class, itu ini bolong teman-teman. Jadi bisa kelihatan dari belakang. Nah, kalau Dream Coach ini bener-bener kayak private banget dan ini tertutup semua secara sempurna gini teman-teman. Wah, gokil sih. Jadi Dream Coach ini sangat menjaga privasi kalian. Jadi kalian yang introvert itu bisa maksimal berada di sini. Jadi kayak ya difasilitasi dengan sempurna lah. Mantap banget dari Adi Putra ini. Gokil. Selepas dari Pul Cibitung, bus langsung diberangkatkan menuju ke rumah makan Taman Selera yang ada di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Ya teman-teman, ini udah di jam 22.30 atau sekitar setengah 11 dan bisku udah sampai di rumah makan Taman Selera yang ada di Cikamurang di daerah Indramayu ya ini. Dan overall selama perjalanan itu nyaman banget teman-teman. Ya karena memang ini kelas sleeper ya, itu nggak gimana ya, nyaman banget, gak ada komplain gitu. Terus seatnya juga enak banget, ruangannya enak banget, fasilitasnya lengkap. Terus bisnya juga nggak kerasa bergoyang dan juga kabin juga masih lumayan senyap teman-teman. Jadi untuk kekurangan dari beberapa jam ini setelah aku naik itu belum ada. Dan bis kita ini berhenti 30 menit, jadi kita manfaatin waktunya untuk istirahat dulu dan ngerasain makanan di rumah makan Taman Selera ini. Mari kita ke servis makannya dulu. Dan ini dia servis makanku malam ini teman-teman, yaitu ada nasi, mie, telur, kerupuk, dan juga teh manis anget nih teman-teman. Ya cukup enak sih untuk kelas sleeper ya. Dan juga untuk makan, tempat servis makan tuh dibedain teman-teman. Jadi untuk yang switch class yang premium itu ada di sini, dan kalau yang untuk yang biasa ada di sebelah sana di ruangan sebelah teman-teman. Jadi untuk yang switch class atau kelas sleeper itu makannya dibedain nih teman-teman. Dan kalian akan dapat kalau di yang premium ini kalian bisa mengambil satu lauk dan juga sayur sepuasnya nih teman-teman. Cuman menurutku ini doang sih yang jadi masalah, yaitu nasinya nih. Kayaknya kalau aku sih ini nasinya kurang ya, dan itu diambilin teman-teman, nggak ngambil sendiri. Jadi ya mungkin
itu aja sih yang bisa dikomentarin barusan. Ya, selamat makan nih teman-teman. Dan ini aku masih di rumah makan Taman Selera. Aku udah selesai makan dan sholat teman-teman. Dan aku sekilas lihat yang belakang ini ternyata standar Jetbus 3. Tapi menurutku keren sih teman-teman. Tengahnya itu loh ada pelanginya gitu. Khas Sinarjaya banget. Dan di belakang juga nggak banyak tulisan menurutku untuk di sini. Dan juga di atas. Dan di sini di kanan maupun kiri ini semuanya Sinarjaya teman-teman. Dari mulai pojok sana sampai ke arah pojok sana tuh teman-teman. Tuh. Dari mulai Jakarta, Malang, Purworejo, Jawa Tengah, pokoknya arah Jawa Tengah sampai Jawa Timur semuanya ada nih teman-teman. Gila ya. Sebanyak ini loh armadanya Sinarjaya nih teman-teman. Kalau lagi kumpul gini. Wah, dan di situ juga masih ada lagi tuh. Dan ternyata aku tadi mau meralat kata-kataku untuk sasis dari bis ini teman-teman. Awalnya tadi aku kira dia memakai sasis dari Hino RN 285. Ternyata salah teman-teman. Waktu aku tadi masuk, aku ngelihat speedometernya. Ternyata dia memakai Hino RK8 teman-teman. Namun di-upgrade menjadi air suspension oleh karoseri Adiputro teman-teman. So far aku ngerasain sih nggak kerasa ya. Hampir sama aja seperti sasis yang udah air suspension pada umumnya. Jadi menurutku no issue juga untuk sasis-sasis seperti ini. Sasis-sasis yang modif dari karoseri teman-teman. Jadi ya good job juga sih untuk karoseri-karoseri yang ada di Indonesia yang bisa memodif namun tidak melupakan aspek kenyamanan dan juga keamanan dari penumpang gitu teman-teman. Karena aspek utama dari modifikasi adalah kenyamanan dan keamanan dari penumpang. Wah, oh iya tadi sedikit cerita itu ada penumpang yang protes karena toiletnya bau teman-teman. Padahal waktu aku naik pertama kali tadi nggak ada bau-bau menyengat gitu sih. Tapi ketika di tengah-tengah perjalanan menjelang sampai di rumah makan inilah itu ada bau-bau menyengat. Nah, menurutku itu adalah kesalahan dari penumpang sendiri, yaitu di mana dia menggunakan toilet namun tidak disiram teman-teman. Padahal di dalamnya udah ada airnya. Jadi krunya langsung bergegas untuk ngebersihin dengan disiram dan juga diberi pewangi ruangan teman-teman. Menurutku kru dari Sinarjaya ini walaupun dia hanya satu bis ini menggunakan dua orang kru, yaitu sopir yang bergantian, driver yang bergantian. Tapi untuk kesigapan dan juga gimana ya, baik dan ramahnya itu dapat banget gitu loh teman-teman. Mantep banget emang Sinarjaya ini. Jadi untuk kalian ya saranku kalau memang menggunakan toilet bus ya gunakanlah dengan bijak, dengan menyiram setelah menggunakan toilet gitu teman-teman. Jangan sampai nggak disiram, kasihan penumpang lainnya. Dan juga aku juga mau ngingetin nih, ternyata kejadian juga fasilitas sandal di dalam bus itu digunakan hanya di dalam bus teman-teman. Di dalam di saat perjalanan dan juga di dalam bus lah intinya. Jadi tidak untuk dibuat keluar-keluar gini ya. Kenapa? Karena tujuan diberi sandal itu adalah mengurangi adanya kotor di karpet-karpetnya Sinarjaya tadi teman-teman. Karpet-karpet yang ada di kabin. Jadi kalian diberi sandal bersih untuk aktivitas di dalam bus.
Jadi jangan digunakan keluar teman-teman. Dan tadi kebetulan aku ngelihat ada penumpang yang keluar menggunakan sandal tersebut. Itu kasihan untuk krunya teman-teman. Dimana ngebersihin karpetnya itu aku udah bilang bahwa ngebersihin karpet di tengah itu nggak semudah dengan menyapu atau semudah memvakum itu teman-teman. Walaupun divakum, dia itu harus berulang kali divakum gitu teman-teman, karena memang sulit sekali untuk ngebersihin karpet yang ada di tengah itu. Tapi terbukti masih sangat bersih sekali. Jadi walaupun mungkin ya pasti masih ada ya 1-2 orang yang belum mengerti sehingga memakai sendal tersebut untuk di luar ruangan, di luar kabin gitu. Tapi terbukti sekarang masih sangat bersih. Jadi kayaknya memang kebersihan di dalam bus Sinarjaya ini sangat terjaga dan krunya sangat bagus-bagus sekali untuk merawat. Keuletannya itu bagus sekali, karena merawat itu nggak gampang gitu teman-teman. Wah, mantap lah Sinarjaya ini emang. Tuh teman-teman buktinya. Tuh oleh krunya sandalnya nggak boleh dibawa masuk tuh, karena udah bekas dipakai di luar ruangan, di luar kabin tuh teman-teman. Jadi akhirnya ditaruh di luar. Itu 70 RE yang Switch Family yang arah Jakarta Malang teman-teman. Jadi ditinggal tuh, disuruh ninggalin di sini tuh. Bisnya udah berangkat. Ya begitulah ya. Harusnya memang untuk sandal-sandal yang diberikan ini hanya digunakan di dalam kabin teman-teman. Nggak digunakan di luar bus lah. Jadi tujuannya biar karpetnya yang ada di dalam itu nggak kotor. Gitu teman-teman. Sedikit edukasi ya buat kalian. Selepas diberangkatkan dari rumah makan, bus langsung menuju ke arah Surabaya. Dan tentunya sehabis dari rumah makan, aku langsung tidur untuk mencoba kenyamanan dari bus ini. Menurutku, bis ini sangat komplit loh teman-teman. Dari segi tampilan luar, bagus. Dan interior juga keren. Juga aspek kenyamanan yang tidak perlu diragukan lagi. Apalagi terdapat fasilitas kursi pijat di dalamnya, jadi menambah kenyamanan dan menghilangkan capek di dalam badan. Untuk rute bus ini bisa mengambil penumpang di Poris, Kalideres, Kelapa Gading, Terminal Pulau Gebang, dan terakhir di Cibitung. Sebenarnya aku sangat suka bus ini dari jam keberangkatannya teman-teman, yang berangkat pukul 19.30 dari Jakarta, yang memanjakan kaum PJKA. Mengingat Jakarta kan terkenal dengan macetnya ya. Jadi biasanya para kaum PJKA akan terburu-buru atau malah terlambat saat akan menaiki bus. Dan dengan adanya bus ini, jadi para kaum PJKA yang biasanya pulang kantor jam 5 tidak takut akan terlambat bus lagi. Apalagi ini merupakan bus sleeper. Jadi sehabis capek pulang kerja, naik sleeper dengan fasilitas kursi pijat, jadi membuat penumpang sangat nyaman. Untuk kecepatan, bus ini sangat nyaman juga dengan kecepatan maksimal hanya 100 km per jam saja.
Apalagi bus ini juga sudah air suspension. Jadi untuk kenyamanan sudah sangat mumpuni. Juga aku kagum dengan kabinnya yang masih sangat senyap. Padahal bus ini sudah berjalan lebih dari 3 tahun loh teman-teman. Jadi untuk perawatan, Sinar Jaya memang sangat memperhatikan armada-armadanya ya. Untuk harga tiketnya juga sangat murah nih teman-teman. Hanya 480.000 yang menjadikan Sinar Jaya ini menjadi switch class termurah di jalurnya. Jadi aku bisa menobatkan Sinar Jaya ini yang kelas switch class di kategori very recommended. Untuk pemesanan tiket, kalian bisa mendapatkan di travel agent atau melalui agen-agen Sinar Jaya terdekat. Jadi gimana? Kalian tertarik untuk mencoba layanan dari Sinar Jaya ini? Atau kalian sudah terbiasa naik layanan ini? Coba tinggalkan jejak komentar di bawah. Ayo siap-siap. Mas, siapnya mas. Enggak. Surabaya. Iya. Mari. Kualitas. Terima kasih, Pak. Iya. Mas mana mas? Enggak, saya bawa motor. Ya teman-teman, ini udah di jam 7 lebih 40 menit. Akhirnya di Sinar Jaya aku sudah sampai juga di Terminal Bungurasi setelah perjalanan hampir 12 jam 10 menit ya. Akhir-akhir ini perjalanan dari Jakarta ke Surabaya menjadi lebih lama teman-teman, gara-gara antri solarnya itu panjang banget. Jadi solar sekarang udah langka dibagi bus-bus. Jadi untuk antri solar aja itu adanya di SPBU tertentu di rest area, dan juga antrinya juga panjang banget teman-teman, sehingga untuk mengisi solar aja butuh waktu yang sangat panjang. Kalau overall dari perjalanan itu menggunakan Sinar Jaya ini sudah sangat nyaman sekali ya, karena tipenya bus sleeper, jadi nggak ada fasilitas yang menurutku nggak berguna, dari mulai kursi pijat, terus lampu baca, dan juga sendal yang diberikan itu udah sangat pas banget, dan juga air minum. Ya walaupun Sinar Jaya sekarang udah nggak ada snacknya, tapi menurutku cukup lah ya dengan air minum dan juga makan yang cukup enak juga. Jadi untuk komentar negatif aku rasa belum ada sih. Ya sekian dulu perjalanan kali ini. Tetap ikutin terus Muhammad Ivan Bastomi.